Hai, selamat datang di Republik Tutorial. Di video kali ini, saya akan membahas dan berbagi pengalaman tentang faktor apa saja yang membuat pengajuan pinjaman online kalian disetujui. Mungkin banyak di antara teman-teman semua yang masih awam tentang pinjaman online mengira bahwa catatan buruk di perbankan dan di multifinance sangat mempengaruhi tingkat persetujuan di pinjaman online. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi pinjaman online dan perbankan itu sangatlah berbeda, meskipun secara garis besar mereka sama. Dan perlu diketahui, seluruh penyedia jasa layanan pinjaman online yang ada di Indonesia, terutama yang sudah diakui ya, jadi legalitasnya sudah diakui oleh OJK, ini mereka punya wadah atau perkumpulan yang disebut dengan AFPI ya. Jadi AFPI ini adalah BI-nya pinjaman online, kira-kira seperti itu. AFPI sendiri sekarang sudah menerapkan FDC ya, atau Fintech Data Center, untuk mengetahui catatan baik dan buruk calon peminjam mereka. Kalau misalkan di perbankan atau di multifinance kita kenal dengan istilah SLIK OJK atau BI checking, tapi kalau di pinjaman online mereka punya FDC atau Fintech Data Center. Jadi meskipun catatan kita buruk di perbankan dan multifinance, tapi kalau kita di FDC itu tidak punya catatan buruk, dalam artian kita tidak pernah gagal bayar di pinjaman online lain, tentunya tingkat persetujuan kita sangatlah tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat persetujuan kita di pinjaman online adalah usia dari akun Google yang ada di device kita. Nah, ini sangatlah penting ya, nggak kalah pentingnya dengan KTP. Jadi meskipun KTP kita masih fresh dan belum pernah pengajuan pinjaman di pinjaman online, tapi kalau usia dari akun Google kita baru seumur jagung, katakanlah baru 1 bulan atau 2 bulan, itu kemungkinan besar pinjaman kita akan ditolak. Karena apa? Karena akun Google ini merecord seluruh aktivitas kita. Jadi dalam satu hari kita pernah membuka sosial media berapa kali, aktivitas kita apa sehari-hari, itu semuanya terrecord di akun Google kita. Kita bisa tahu dalam satu hari apa saja yang kita lakukan atau aktivitas device itu seperti apa, itu semuanya bisa kita baca dari akun Google. Di samping aktivitas handphone atau device, itu juga ada lini masa Google ya. Jadi lini masa map, kita pernah kemana dari satu kota ke kota yang lain, itu semuanya terrecord. Semakin lama akun Google kita dan semakin banyak lini masa kita, maka tingkat persetujuan akan semakin tinggi. Semacam Akulaku dan Kredivo itu memang acuan utamanya mereka dari sana. Karena pinjaman online sendiri menerapkan analisa sistem ya, bukan analisa manual seperti di perbankan atau multifinance. Kenapa mereka memakai analisa sistem? Karena pengajuannya sangatlah mudah, hanya melalui handphone kita sudah bisa mengajukan pinjaman di pinjaman online. Jadi contohnya dalam satu hari sebuah perusahaan penyedia jasa layanan pinjaman online menerima 10.000 pengajuan. Nah, ini yang akan lolos ke sistem mereka hanya beberapa persen saja ya teman-teman. Jadi tidak semua mereka akan masuk ke sistem dan lolos. Hanya sebagian kecil saja, beberapa persen saja yang memenuhi kriteria mereka. Selanjutnya yang nggak kalah pentingnya di sini adalah nomor handphone yang akan kita pakai untuk pengajuan. Mungkin banyak di antara teman-teman yang memutuskan untuk memakai nomor baru ketika melakukan pengajuan pinjaman di pinjaman online. Ini salah ya teman-teman. Jadi mereka juga tahu kita pakai nomor baru atau nomor yang usianya sudah lama. Jadi saran saya, pakailah nomor handphone yang usianya sudah di atas 1 tahun agar tingkat persetujuan pinjaman kita lebih tinggi. Yang terakhir di sini adalah list kontak dan log panggilan yang ada di handphone kita. Ini sangatlah penting ya. Saran saya di sini untuk emergency kontak yang kita cantumkan, ambillah dari log panggilan yang ada di handphone kita. Jadi misalkan orang-orang terdekat kita yang sering nelpon, baik itu orang tua maupun pasangan, itu biasanya tingkat persetujuannya akan lebih tinggi kalau kita memakai orang-orang terdekat kita untuk emergency kontak. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat persetujuan di pinjaman online berdasarkan analisa dan pengalaman pribadi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.